Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Pasti luar biasa. Nah, di chapel pagi ini bertemu dengan Miss dan teacher di sini yang akan menemani untuk mempersiapkan chapel. Nah, siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus cinta kita semua? Nah, kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Cinta Semua Anak. Yuk berdiri, kita akan menyanyikan. Cinta Tuhan, Tuhan cinta semua anak di dunia. Sekali lagi ya, Tuhan cinta semua anak. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Nyanyikan haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi, puji Tuhan. Puji Tuhan. Masih semangat kan semuanya? Sebentar lagi kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau nyanyikan bersama-sama ya satu buah lagu yang berjudul Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama ya. Kita mau lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mulai mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berkati setiap dari kami. Tuhan persiapkan hati dan telinga kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan. Tolong berkati juga teacher yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya dapat menyampaikan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang sederhana ini kami alaskan hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. What do you like, Rex? Do you have anything that you like to do? Yeah, I like to play piano. Wow!
I'm so tired of playing piano all the time. It's so hard for me. My arms are too small. So you just want to give up? I want to stop. I don't want to play anymore. Oh no. No. Well, listen to this story then. Selamat pagi teman-teman. Hi. Pagi ini Teacher Angga akan menerangkan tentang sebuah parabel. Parabel adalah cerita di dalam Alkitab yang diceritakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kali ini parabelnya dikenal sebagai perumpamaan talenta. Di zaman Tuhan Yesus, talenta adalah jumlah uang yang sangat besar. Di masa sekarang, 1 talenta mungkin bernilai hampir 2 juta dolar. Banyak sekali. Dalam parabel ini, talenta juga bisa berarti bakat atau kemampuan kita. Sesuatu yang unik dan istimewa yang Tuhan berikan pada setiap kita. Perumpamaan tentang talenta diambil dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Pada suatu hari, seorang tuan atau bos memutuskan untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh. Jadi dia memanggil pelayannya. Ada 3 pelayannya. Dia meminta mereka untuk mengurus rumahnya, barang-barangnya, dan uangnya. Teman-teman ingat ya, bahwa pria atau tuan atau bos di dalam cerita ini adalah seperti Tuhan Yesus, dan para pelayan itu adalah kita. Kembali ke cerita yang tadi. Lalu si bos ini memutuskan untuk memberikan 1 orang pelayan 5 talenta. Kemudian pada pelayan yang kedua ia memberikan 2 talenta. Dan kepada pelayan yang terakhir, pelayan yang ketiga, si bos ini hanya memberi 1 talenta. Tuan ini memberi dengan jumlah yang berbeda-beda. Kenapa? Karena dia memberi kepada setiap pelayan itu sesuai dengan kemampuan mereka mengelola talenta tersebut. Kemampuan kita adalah berkat dari Tuhan, adalah anugerah khusus yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Setiap anak berbeda di dalam hal kemampuan. Ingat kan di reward card kalian setiap tahun, setiap teacher akan memberi kalian reward card khusus hanya untuk kalian. Hanya ada 1 reward itu di dalam setiap kelas. Itu bagaimana kalian istimewa dan bagaimana kalian kemampuannya berbeda-beda satu dengan yang lain. Kembali ke ceritanya yang tadi. Jadi tuan ini pergi dan meninggalkan talenta masing-masing kepada pelayannya. Pelayan dengan 5 talenta segera pergi dan menggunakan uangnya, lalu dia mendapat untung 5 talenta lagi. Lalu pelayan yang kedua juga menggunakan uangnya dengan bijaksana. Dia bekerja keras dan dia memperoleh 2 talenta lagi. Tetapi kalian tahu apa yang terjadi dengan pelayan yang terakhir yang hanya mempunyai 1 talenta tadi? Dia tidak menggunakannya dengan baik. Dia malah menguburkannya di dalam tanah. Dia pikir dia hanya akan menjaga uang itu supaya tidak dicuri orang. Setelah perjalanan yang panjang, tuannya ini pulang dan dia ingin tahu apa yang sudah dilakukan oleh 3 pelayannya tadi dengan talenta yang dititipkan. Pelayan pertama bilang begini, Tuan mempercayakan kepadaku 5 talenta
dan aku sudah menghasilkan 5 talenta lagi. Wah, tuannya senang sekali, dia tersenyum lebar dan menjawab, kerja bagus hambaku yang baik dan setia. Kamu bisa dipercaya dengan hal-hal yang lebih banyak lagi, dengan hal yang lebih besar lagi. Wah, aku senang sekali punya pelayan seperti engkau. Mari kita rayakan bersama. Lalu pelayan yang kedua datang dan berkata, Tuan memberiku 2 talenta dan aku menghasilkan 2 talenta lagi. Wah, dia sangat bangga. Tentu saja tuannya sangat bahagia, dia tersenyum dan dia berkata, kerja bagus hambaku yang baik dan setia. Kamu bisa dipercaya dengan hal yang kecil. Jadi aku pun akan mempercayakan kepadamu hal-hal yang lebih banyak dan lebih besar lagi. Mari kita juga rayakan bersama. Apa yang terjadi dengan hamba yang hanya punya 1 talenta? Dia datang kepada tuannya dan dia bilang, aku tahu Tuan bekerja untuk uang Tuan. Jadi aku takut kehilangan uang yang Tuan titipkan itu. Jadi aku memutuskan untuk menguburkannya dan menyimpannya dengan aman. Ini aku kembalikan 1 talenta yang Tuan titipkan kepadaku. Tuannya sangat sedih dan dia marah. Dia berkata, kamu pelayan yang malas. Setidaknya kan kamu bisa pergi ke bank dan bisa mendapatkan sedikit lagi dari uang itu. Tuan itu mengambil uang 1 talenta dari pelayan tadi dan memberikannya kepada pelayan yang pertama yang menggunakan talentanya untuk menghasilkan yang lebih banyak. Maksud yang Yesus ingin sampaikan adalah talenta yang disebut oleh Tuhan Yesus di dalam parabelnya adalah juga berarti kemampuan atau bakat kita masing-masing. Kita harus mengembangkan apapun yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Apakah itu pintar matematika, apakah itu bermain piano, apakah itu berlari dengan cepat, berbuat baik kepada teman. Kalian harus terus mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan itu. Jika Tuhan sudah berikan kesempatan kepada kita untuk dapat melakukan yang terbaik dengan semua kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita memilih untuk malas, memilih untuk tidak melakukannya, kita akan kehilangan karunia tersebut. Seperti pelayan yang ketiga tadi, tuannya mengambil 1 talenta itu kemudian memberikannya kepada pelayan yang pertama. Sekarang banyak anak-anak berpikir bahwa mereka tidak punya karunia khusus yang diberi dari Tuhan. Jangan salah. Teacher mau ceritakan 1 penyanyi kecil yang bernama Gracia Evifania. Kalian tahu dia adalah seorang penyanyi kecil yang buta sejak lahir. Tetapi luar biasanya dia tidak berfokus kepada matanya yang tidak bisa melihat. Dia berfokus pada hal-hal lain yang Tuhan berikan. Dia masih punya tangan, dia masih punya suara. Apa yang terjadi? Dia dapat bernyanyi dengan sangat indah dan dia bahkan bisa bermain piano dengan sangat baik. Menurut kalian, apakah dia tiba-tiba bisa bermain piano dan bernyanyi? Tentu saja tidak. Dia rajin berlatih. Gracia berfokus kepada hal-hal baik yang Tuhan sudah berikan kepada dirinya. Kalian tahu lagunya yang mana? Teacher akan putarkan sedikit klip tentang teman kita yang satu ini ya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Sangat indah bukan kalau kita
semua mempersembahkan apapun yang kita punya untuk kemuliaan Tuhan. Seperti teman kita tadi, sungguh indah dan sungguh menginspirasi. Mungkin itu adalah sesuatu yang kecil bagi kalian, tetapi ingat, bagi Tuhan itu adalah karunia yang istimewa dan hanya kalian masing-masing yang bisa menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika kalian terus menggunakan karunia itu, Tuhan akan membuatnya lebih baik. Dalam artian, kalian terus berlatih, tidak menguburnya seperti pelayan yang ketiga tadi. Kalau kalian suka bermain piano seperti Rex, jangan menyerah kalau menemukan not-not yang susah. Terus berlatih sampai kalian bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ingat, meskipun hanya satu talenta, Tuhan tidak mau kalian malas. Satu talenta berharga sangat besar. Jadi, bersyukurlah untuk apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kalian. Yuk kita sekarang panggil Rex. Apakah dia mendengarkan dengan baik cerita tadi? Rex, Rexy Rex, where are you? Yes, Teacher Angga, I'm here. Were you listening to the story that I was telling to your friends? Yes, I did, Teacher Angga. So, do you still want to give up? Not anymore. I'm going to go and play piano again now. Bye, Teacher Angga. Wow, See good you. job. Bye. Bye-bye. I like his spirit. Kita berdoa dulu ya sebelum kita tutup kebaktian Chapel hari ini. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk setiap hal yang Engkau tambahkan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap talenta yang Engkau berikan pada masing-masing kami. Bantu kami Tuhan untuk memiliki hikmat, memahami bahwa talenta tersebut adalah karunia yang luar biasa daripada Engkau. Setiap kami boleh berbeda, tetapi kami istimewa di mata-Mu Tuhan. Biar kami boleh memuliakan nama-Mu di dalam apa yang boleh kami lakukan melalui talenta-talenta kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ingat, tidak boleh malas. Bye-bye. See you next time. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Kita nyanyikan lagi ya, satu kali lagi dari awal. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku
Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku ku istimewa. Karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku